Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala darbi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil wukuf baina yaday malikad dayyan. Amma ba'd. Para mustami'in al-'azza, wabil khusus pengurus sekalian jamaah Masjid Rahmaniyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa pertama dan terutama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita diberikan taufik untuk mendengarkan kajian daripada ilmu merupakan warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita pahami akan menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kita mendapatkan keridhaan di dunia maupun keridhaan Allah di akhirat yang ia lambangkan dengan syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Para mustami'in al-'azza rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas seputar masalah zakat. Mengingat akan berakhirnya bulan suci Ramadan dan sudah menjadi waktu yang tepat bagi setiap kita mengetahui apa yang menjadi pembahasan para ulama di akhir bulan suci Ramadan, yang kesemuanya setiap orang muslim yang mendapati bagian dari Ramadan dan bulan Syawal wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dalam pembahasan zakat dibagi menjadi dua. Yang zakat itu merupakan definisinya, kalau kita tinjau dari bahasa, an-nama wa tathhir. An-nama bertambah, at-tathhir menjadi suci. Bertambah diambil dari sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, akan tetapi dia akan bertambah dan bertambah. Dan yang kedua, zakat itu diambil dari kata at-tathhir, yaitu bersuci ataupun mensucikan. Mensucikan bagi orang yang mengeluarkan zakat tersebut, mensucikan juga bagi harta yang ia miliki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha", sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kalau kita tinjau zakat dari segi syariat, maka para ulama berkata ikhraju malin maksus ala wajhi maksus bi niyatin maksusa yusrafu li ta'ifatin maksusah. Zakat itu ibarat
pengeluaran dari harta yang khusus dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus, dan diberikan kepada kelompok orang yang khusus. Ini pengertian daripada zakat. Kalau kita pahami dari pengertian zakat, ikhrajum malin maksus, mengeluarkan harta yang khusus, yang tertentu. Berarti tidak semua harta wajib kita zakatkan. Maka para ulama membagi zakat itu menjadi dua bagian. Ada yang dinamakan zakat mal, dan juga ada yang namanya zakat badan. Dan pada kesempatan ini, oleh karena kita akan menemui daripada akhir bulan suci Ramadan, kita akan mencoba sedikit membahas tentang masalah-masalah yang merupakan dalam rangkuman pembahasan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan ketika terjadinya kesucian manusia yang mengerjakan ibadah puasa yang berfungsi untuk menampal kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam puasa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Abu Daud rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri tuhratun lisaim minar rafath. Zakat fitrah itu sebagai pensuci bagi orang yang mengerjakan puasa dari segala perbuatan keji. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, dan sebagai pemberian makanan kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Dalam riwayat lain dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempardukan untuk membayar zakat fitrah bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia merdeka ataupun seorang budak, dan juga bagi orang besar atau orang kecil, satu sa' dari tamar atau dari korma atau dari makanan pokok, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Maka dari dilandasi dengan hadis ini bahwasanya zakat fitrah mu'tamad, para ulama mengatakan hukumnya wajib, sebagaimana kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Wajibnya bagi siapa saja dengan ketentuan-ketentuan dan dengan syarat-syarat kewajiban. Diwajibkan untuk seluruh orang adraka juz'an min syahri Ramadan wa juz'an min Syawal. Yang pertama, diwajibkan bagi orang yang menemui bagian dari bulan suci Ramadan dan bagian dari Syawal. Misalnya ada seorang melahirkan anak 1 menit sebelum tibanya waktu maghrib di malam Idul Fitri, dan anak tersebut hidup 1 menit setelah azan maghrib daripada malam hari raya, maka diwajibkan bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai
fitrah untuk anaknya tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia menemui bagian daripada Ramadan dan bagian Syawal. Ini syarat yang pertama, seorang diwajibkan untuk dia mengeluarkan zakat fitrah. Syarat yang kedua, diwajibkan orang untuk mengeluarkan zakat fitrah an yakuna indahu fadiran an kuti wa kuti man yakutu yaumal idi wa lailatuhu. Hendaklah dia mempunyai kelebihan daripada hartanya baik di malam hari raya Idul Fitri dan harinya. Maka jikalau orang mempunyai kelebihan dari nafkah baik bagi dia ataupun orang yang diwajibkan untuk dia mengeluarkan nafkahnya di malam Idul Fitri dan hari raya sampai terbenamnya matahari di hari raya Idul Fitri, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat fitrah. Adapun waktu pengeluaran zakat fitrah. Waktu pengeluaran zakat fitrah diperbolehkan dari semenjak awal dari bulan suci Ramadan. Dari awal bulan suci Ramadan diperbolehkan untuk kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Artinya ketika kita keluarkan zakat fitrah kita diterima dan sah. Tetapi kalau kita ingin zakat fitrah kita mempunyai keutamaan yang besar dari segi waktunya, maka hendaklah kita mengeluarkan pada waktu yang disunnahkan dan ditekankan untuk kita jadikan waktu tersebut sebagai pengeluaran zakat kita. Kapan waktunya? Paling afdalnya setelah terbit fajar dari hari raya Idul Fitri sampai sebelum pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri. Ini adalah waktu yang paling afdal untuk kita keluarkan daripada zakat fitrah kita. Paling afdalnya waktu yang kita gunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah kita. Dan kita bertanya, berapa banyak yang kita keluarkan daripada zakat fitrah? Para ulama mengatakan wajib sebagaimana diterangkan oleh sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, satu sok dari setiap orang mengeluarkan ukuran dari makanan pokoknya. Jadi yang diwajibkan untuk dikeluarkan adalah satu sok dari makanan pokoknya. Berapa satu sok itu? Satu sok merupakan takaran timbangan di zaman Nabi Muhammad SAW, yang diukur mikdarnya sebanyak 4 genggaman tangan dari genggaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ukur dengan timbangan yang sekarang ini dengan memakai kilo, maka para ulama menghitung jumlahnya sebanyak 2 kilo 75 ons atau 2 kilo 3/4 2 kilo 3/4. Tapi sebagian ulama yang lain agar lebih hati-hati, agar dilebihkan sampai 3 kilo 3 kilo sebagai zakat fitrah kita selama 1 tahun. Fungsinya apa? Dengan 3 kilo ini akan memberikan pensucian untuk badan dan diri kita, dan untuk bisa menampal kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam pelaksanaan puasa kita. Maka dia berikan untuk dirinya, dia berikan untuk anaknya, dia keluarkan untuk setiap orang yang menjadi tanggungannya. Jadi ada kaidah, kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuh. Setiap orang yang diwajibkan untuk dia nafkahi, maka juga diwajibkan untuk dia keluarkan zakat fitrahnya. Baik dia nafkahi orang tuanya, dia nafkahi anaknya, istrinya, maka ketika tibanya waktu pengeluaran zakat fitrah,
dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan akan menjadi pengetahuan yang baru, penambahan daripada ilmu agama bagi diri kita, dan kita bisa mengamalkan dengan sesempurna mungkin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada bulan suci Ramadan ini agar menjadikan bulan suci Ramadan tahun ini menjadi bulan suci Ramadan yang akan membekas di diri kita, menjadikan perubahan yang besar bagi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Sang Pencipta kita. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari bulan Ramadan kecuali keluar sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kayaumin waladathu ummu." Siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar daripada bulan suci Ramadan seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.